Ada sukacita hari ini luar biasa. Pastinya luar biasa dan akhirnya kita berjumpa lagi di Komra pada satu hari ini walaupun masih dalam keadaan online lagi dan online lagi. Saat ini kita mau ngapain Mbak Bima? Ya, sebelum berlanjut ke ibadah persekutuan kali ini kita akan menyanyikan terlebih dahulu Senangnya Hatiku. Jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah amin. Oke teman-teman, sebelum kita memulai persekutuan kita pada hari ini lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, mari kita bersekutu dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kali ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Walaupun saat ini kami masih belum dapat bertemu secara offline, kiranya walaupun persekutuan kali ini kami laksanakan dengan sistem online, kiranya tali persekutuan yang ada ini tetap saling terhubung dan firman yang kami terima tetap dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, kita kan tadi udah berdoa, kita udah nyanyi, saatnya kita bagi berkat. Mulai dari Mas Aldo, berkatnya apa Mas minggu ini? Shalom. Shalom. Berkatnya hari ini saya ditunjuk lagi menjadi pengurus Komra dan masih diberi kesehatan dan puji Tuhan masih dilindungi Tuhan. Yeay. Selanjutnya? Ya, berkat saya hari ini puji Tuhan telah sembuh karena kemarin barusan seharian sakit perut. Jadi kebetulan sekali pas jadwal Kamis hari ini jadi memimpin Komra langsung sembuh. Puji Tuhan. Oke, shalom. Shalom. Berkatnya bisa jadi MC lagi karena udah beberapa kali gak jadi MC, terus bisa ketemu sama teman-teman lagi. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai firman pada hari ini, mari kita angkat satu lagu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Harus ku pilih
Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali kita di persekutuan remaja kali ini. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada kami saat ini Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman kami remaja Bapa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami terima, boleh kami nikmati sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin kami di dalam persekutuan ini, sehingga kami boleh paham, boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Jagai hati dan pikiran kami, berikan pencerahan di dalam hati kami, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Jauhkan kami dari segala dosa dan kesalahan. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman, saya manggilnya teman-teman atau apa? Adik-adik? Apa guys? Oke teman-teman ya. Pembahasan kita pada sore hari ini kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Saya bacakan ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ya, sore hari ini saya dikasih tema Love in Action. Seperti yang belum lama kita peringati bersama, yaitu tiga Trisuci hari, yaitu Jumat Agung, Kamis Putih, Jumat Agung, kemudian Paskah. Nah, kita akan belajar terutama yang ini yang akan saya ambilkan, yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang akan kita
pelajari bersama itu terutama yang ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Oke, di sini ada kata kunci yaitu mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita akan mengingat kembali peristiwa kemarin tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang belum lama kita peringati. Yesus karena kasih Allah kepada umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, maka mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus untuk menjadi penebusan bagi kita umat manusia. Nah, jadi yang seperti sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah wujud kasih Allah kepada kita, yaitu dengan perbuatan yang nyata. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib itu bukan merupakan satu cerita atau suatu wacana atau cuma angan-angan saja, tetapi itu nyata dalam tindakan, dalam perbuatan. Jadi di sini mengasihi itu bukan hanya wacana di dalam hati atau di pikiran, atau kalau teman-teman sering dengar istilah omdo atau omong doang, atau mungkin NATO not action talk only. Tapi di sini yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri adalah tindakan yang nyata. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap kita, yaitu mengasihi dengan tindakan yang nyata. Terus di situ tadi sudah jelas ya bahwa anak-anakku disebutkan, marilah kita mengasihi, berarti yang menjadi subjek siapa? Yang menjadi pelaku adalah kita. Kita yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah atau pengikut Kristus, ataupun kita yang mengaku bahwa kita adalah anak Allah. Jadi kita sebagai subjek atau pelaku untuk melakukan perbuatan kasih itu melalui tindakan kita. Kemudian terus siapa yang harus kita kasihi? Nah, di dalam bacaan tadi banyak sekali beberapa kali disebutkan setiap orang yang membenci saudaranya, atau marilah kita mengasihi saudara kita. Di situ disebutkan saudara-saudara. Jadi yang menjadi objek untuk kita melakukan kasih, tindakan kasih adalah saudara kita. Nah, sebenarnya saudara kita itu siapa? Kalau kita mau lihat di kamus besar itu arti saudara itu banyak sekali ya. Yang pertama itu saudara bisa diartikan sebagai orang yang seayah, seibu, atau mempunyai hubungan darah dengan kita. Kemudian yang kedua, itu bisa sepupu, bisa ponakan, bisa bude, pakde. Nah, itu yang terikat dengan hubungan darah. Ataupun saudara bisa diartikan juga dengan orang yang segolongan atau sepaham dengan kita. Kemudian saudara juga bisa dipakai ketika kita menyapa orang-orang yang kita ajak bicara. Kan biasa toh kalau kita belum begitu mengenal itu, oh nama saudara siapa atau nama Anda. Nah itu saudara itu bisa berarti kamu, Anda. Jadi arti saudara di sini yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua orang. Jadi objek kita melakukan perbuatan kasih itu adalah kepada semua orang.
Nah, kemudian itu tadi yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama jelas itu mengasihi dengan perbuatan, tidak hanya di angan-angan, itu sudah jelas karena kita sudah melihat contohnya. Kemudian siapakah yang harus melakukan itu? Kita. Kemudian siapa yang akan kita kasihi, itu sudah jelas, saudara kita atau semua orang. Nah, yang ketiga itu di situ disebutkan mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, maksudnya kebenaran itu apa? Mengasihi dengan perbuatan dan kebenaran. Kita lihat kembali kasih Allah kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus maupun kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak menuntut kita untuk menuntut balasan gitu ya. Kamu harus membalas kasihku, itu tidak. Tapi kasih Allah itu dinyatakan dengan tulus ikhlas kepada kita. Dilakukan dengan tulus ikhlas. Atau kita sering menyebutnya kasih Allah yang tulus ikhlas itu sebagai kasih yang agape. Tidak ada tendensi apapun. Jadi memang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Nah, selain itu, dalam kebenaran berarti juga bahwa sumber kasih yang tulus ikhlas itu adalah siapa? Allah sendiri, ya kan? Nah, supaya kita mengenal, mengerti, paham apa yang dimaksud dengan kasih yang agape, itu otomatis kita harus mempunyai hubungan atau relasi dengan Allah sendiri atau sebagai sumber kasih itu sendiri. Jadi apa? Kita harus menjaga relasi kita dengan Allah sebagai sumber kasih yang sejati. Melalui apa? Tentunya melalui doa dan melalui ibadah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa yang penting saya sudah mengasihi, berdoa, beribadah itu nomor sekian, itu sebenarnya enggak benar ya. Kita harus ya mengutamakan juga doa kita dan ibadah kita, karena itu wujud relasi kita dengan Allah supaya kita lebih mengenal apa sih kasih agape itu. Dan kita juga mengenal Allah yang sebagai sumber kasih yang sejati itu, yang tidak mempunyai tendensi. Karena kita tahu ya bahwa kalau manusia itu kadang-kadang ketika melakukan perbuatan kasih atau mengasihi teman-teman kita atau orang lain, itu pasti ada satu tendensi tertentu ya. Nah, mungkin di usia-usia remaja kita itu seringkali kita berteman dengan si A karena ini, berteman dengan si B karena ini, ada tendensi tertentu. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita ketika kita berteman, kita berelasi dengan orang lain, itu sedapat mungkin kita berusaha untuk tulus ikhlas. Ya. Nah, terus bagaimana? Bagaimana sih yang harus kita lakukan gitu ya? Memulainya itu gimana? Ya kita mulai dari diri kita sendiri, kita sebagai remaja. Yang paling gampang kan itu, mulai dari diri kita sendiri, kita mengasihi diri kita sendiri. Loh, mengasihi diri sendiri itu bagaimana? Apakah itu egois atau yang bagaimana? Nah, mengasihi diri kita sendiri itu adalah menerima keadaan diri kita, baik keadaan fisik maupun keadaan rohani kita. Jadi ada penerimaan di diri kita. Nah, teman-teman di usia teman-teman yang disebut remaja itu usia ya antara umur 14 tahun sampai 19 tahun. Nah, di usia ini teman-teman disebut remaja karena peralihan dari kanak-kanak ke kehidupan sebelum dewasa, itu disebut remaja. Nah, ketika peralihan dari kanak-kanak ke
mau ke dewasa itu, nah di situ ada perubahan fisik terutama. Perubahan fisik itu mungkin menjadi lebih tinggi, menjadi lebih bongsor, bentuk tubuh kita juga kelihatan, alat-alat reproduksi kita mulai bertumbuh. Nah, biasanya di usia remaja ini disebut fase tumbuh dan berkembang. Nah, kadang-kadang, ya enggak kadang-kadang, tapi itu tentu saja akan ada perasaan mulai ke pertumbuhan psikologi yang lebih tertarik kepada lawan jenis atau mulai suka-sukaan dengan lawan jenis kayak gitu. Nah, ketika kita mulai seperti itu atau kita mulai berteman di usia remaja, kadang-kadang kita itu suka membandingkan kan diri kita dengan orang yang lain. Oh, dia lebih cantik, dia lebih mudah bergaul, kok aku enggak, aku pendek, aku gemuk, aku enggak bisa ngomong, aku tuh kalau sama orang lain enggak bisa ngomong. Nah, itu seringkali kan dialami seperti itu. Nah, itu sebenarnya belum menerima. Kita harus menerima, kita harus yakin bahwa apa yang sudah Tuhan ciptakan di hidup kita, itu semua ada kekasannya. Kita mempunyai kita diberikan hal yang istimewa atau spesifik yang orang lain tidak punya. Jadi kita harus berusaha menerima diri kita sendiri, kita mengasihi diri kita sendiri. Oh iya, aku itu memang kecil, tapi Tuhan pasti kasih talenta aku. Wah, aku pinter kecil-kecil gini, tapi aku bisa nyanyi. Kecil-kecil gini, aku bisa main gitar. Kalau enggak ya, aku gede gendut gini, tapi kalau ngomong aku bisa lancar sama siapapun, aku bisa bergaul. Nah itu. Jadi kita tidak boleh fokus pada apa yang kita anggap kurang, tapi kita fokus kepada kelebihan kita supaya kita bisa menerima diri kita sendiri atau mengasihi diri kita sendiri. Baru ketika kita sudah mengasihi diri kita akan mudah untuk mengasihi orang lain. Ya. Jadi kita akan memandang bahwa orang lain juga punya keistimewaan seperti kita. Kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Kita punya kelebihan, orang lain juga punya kelebihan. Jadi ketika ada penerimaan di diri kita akan mudah untuk menerima juga orang lain. Nah, kemudian gimana kalau sudah begitu? Dalam keluarga juga gitu, kita mempraktekkan kasih itu dengan membangun relasi dengan orang tua. Kadang-kadang kita dari kanak-kanak ke dewasa di usia remaja ini, kadang-kadang kita sering jengkel kalau dianggap kamu itu masih kecil gitu. Pasti kita ngomong, aku udah gede kok. Kalau misalnya dibilang, ayo belajar dulu, nanti main HP-nya nanti kalau tugas online-nya sudah selesai. Terus nanti boleh main atau boleh melakukan kegiatan yang lain. Tapi kadang-kadang kita merasa aku kok harus diingatkan aku tuh sudah gede. Ya, tapi ternyata walaupun perasaannya sudah gede itu memang ada beberapa yang harus diingatkan. Kadang-kadang perasaan itu yang mungkin menghambat kita menghambat kita untuk berkomunikasi dengan orang tua, atau perasaan jengkel itu kadang menghambat kita juga untuk mempraktekkan kasih kepada orang tua. Sebenarnya kalau kita menyadari, oh iya, bahwa apa yang dikatakan oleh orang tua atau kakak atau apapun untuk mengingatkan kita itu memang karena mereka mengasihi kita. Nah, itu kita bisa membangun kasih melalui keluarga kita. Sering kan kalau di usia remaja ini yang fase anak SMA, yang usia anak SMA itu ada konflik, ada pertentangan ya ketika mau masuk SMK apa SMA. Nah, itu kadang kan sering ini toh sama orang tua pengen ke SMA, tapi anaknya pengen ke SMK.
karena kurang komunikasi, kurang membangun relasi dengan orang tua, jadi salah paham. Jadi berselisih paham, atau kadang ketika mau memilih jurusan, mau IPA apa IPS, atau ketika sudah mau kuliah, saya mau jadi kuliah di sini, mau jadi ini. Nah, itu kadang yang membuat komunikasi dengan orang tua itu menegang ya. Tapi sebenarnya harus kita bangun juga, kita sadari. Karena saya pernah mengalami juga bahwa sebenarnya orang tua kita itu kadang-kadang juga belum paham apa yang menjadi minat kita, keinginan kita, atau yang menjadi potensi kita. Yang tahu kan kadang kita, saya sereknya ke SMK, saya sereknya ambil jurusan seni, saya sereknya mengambil jurusan IT, atau kadang-kadang yang sekarang lagi ngetren itu kan yang berhubungan dengan gadget ya. Itu banyak sekali orang tua yang belum paham kalau menjadi YouTuber itu kayak gimana, menjadi gamer itu kayak gimana. Ketika anak-anaknya atau kita sendiri mengatakan aku besok cita-citanya mau jadi YouTuber, itu belum tentu orang tua kita paham. Jadi kita harus bisa mengatakan kepada orang tua, ini loh maksudnya cita-citaku itu gini. Nah, ketika kita menerangkan apa yang menjadi keinginan kita atau menjadi incaran kita, cita-cita kita, nah itu kita mengatakannya dengan kasih kepada keluarga kita. Nah, dari tadi kita ngomong kasih ya, kasih yang seperti gimana itu? Kasih yang seperti di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Itu yang kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nanti bisa teman-teman buka ya PR ini 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Di situ banyak sekali kasih itu tidak memegahkan diri, dia menutupi segala sesuatu, terus ya tidak sombong, kasih itu sabar dan sebagainya. Nanti bisa dipelajari di situ. Oh, yang dimaksud dengan kasih itu seperti itu. Nah, jadi kita bisa mempraktekkan atau melakukan perbuatan kasih yang nyata itu bisa melalui diri kita sendiri, dari diri kita sendiri, kemudian ke keluarga kita, baru kepada lingkungan di sekitar kita, kepada teman kita, atau lingkungan di sekolah, atau teman-teman di luar sekolah. Nah, ketika kita sudah menyadari, oh kasih yang dikehendaki oleh Tuhan itu yang seperti apa, yang agape, yang seperti di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Nah, tentu itu menjadi pijakan kita ketika kita bergaul, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, teman-teman, kita kan sadar ya sekarang informasi itu mudah sekali kita dapat. Karena cuma informasi itu sedekat tangan kita. Ketika kita menggenggam gadget kita, HP kita itu akan mudah sekali mengetahui informasi-informasi yang itu mungkin informasi yang kita butuhkan atau informasi yang belum boleh buat kita pun dengan mudah dapat kita peroleh gitu ya. Nah, kita harus hati-hati di sini. Kita kembali lagi berpegang kepada apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan dengan melalui kasih itu yang seperti apa. Ketika kita mau bertindak, itu kita akan kembali berprinsip seperti itu. Oh ya, kalau aku mengasihi temanku, aku tidak akan mengajak dia kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ketika aku mengasihi orang tuaku, adikku, aku akan melakukan perbuatan-perbuatan yang membahagiakan mereka atau tidak mengecewakan mereka. Ya, terutama dalam pergaulan kita ya teman-teman, pergaulan saat ini kan
kadang-kadang terpengaruh oleh sinetron, terpengaruh oleh film-film, nah yang kadang-kadang melampaui umur kita. Jadi ketika kita kembali berpegang kepada kasih yang sejati, kita akan berpikir banyak kali ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang bertentangan dengan kasih itu sendiri. Ya, contohnya kalau di dunia remaja kita mulai naksir-naksir, mulai cinta-cintaan, itu kita kembali ingat kasih. Kalau saya mengasihi pacar saya mengasihi keluarga saya, tentu saya tidak akan melakukan perbuatan yang mempermalukan. Nah, seperti itu contohnya. Dan pergaulan saat ini kita juga tidak lepas dari yang sering kita baca di media sosial maupun di surat kabar, itu adalah penyalahgunaan narkotika, ya kan, narkoba atau kehidupan yang risek, itu banyak sekali. Dan tentunya ini juga mengkhawatirkan orang tua teman-teman. Nah, kalau teman-teman itu bisa menjaga diri atau bisa mempraktekkan perbuatan kasih yang seperti Tuhan ajarkan, itu orang tua kita tentunya juga akan yakin, oh anak saya enggak apa-apa, di luaran anak saya tetap berpegang pada apa yang sudah diyakini, pada kasih yang selama ini diajarkan oleh Yesus. Jadinya orang tua kita juga tidak akan khawatir, dan kita juga akan menjadi lebih bertanggung jawab ketika koridor kita adalah kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Gitu ya teman-teman. Kita mengasihi dengan perbuatan, artinya ya mengasihi tidak hanya omong tok, tapi melakukannya. Baik itu kasih kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada teman-teman, ataupun kepada semua orang. Gitu. Jadi tidak hanya di mulut. Kemudian dalam kebenaran itu artinya adalah kasih yang benar menurut Allah, kasih yang agape, kasih yang tulus ikhlas, kasih yang tidak akan mencelakakan orang lain, seperti itu. Nanti di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 itu bisa dibaca lagi. Gitu ya teman-teman. Nah, terutama sekarang sebentar lagi kan kita mau ujian ya. Nah, kalau teman-teman mengasihi diri sendiri, mengasihi orang tua yang sudah membiayai kita, kita tentunya juga akan bertanggung jawab. Oh iya ya, aku sebentar lagi belajar, nggak usah dikejar-kejar pun saya pasti akan belajar. Saya akan menghadapi ujian karena saya mengasihi diri sendiri, mengasihi orang tua, mengasihi orang-orang yang di sekitar saya gitu. Ya, jadi nggak perlu dikejar-kejar lagi. Udah ada tanggung jawab moral kita kepada orang tua kita, kepada lingkungan kita, kepada kewajiban kita gitu. Gitu ya. Saya rasa cukup bahasan kali ini tentang mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya yakin nanti teman-teman menemukannya itu di dalam kehidupan sehari-hari kok. Oh iya ya, kasih yang seperti ini yang harus saya lakukan kepada orang-orang di sekitar saya atau kepada teman-teman saya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, beribadah atau bersekutu supaya relasi kita dengan Allah lancar. Supaya sumber kasih itu selalu dekat dengan kita. Kita tahu apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi kasih yang sebenarnya, kasih sejati itu. Oke? Terima kasih, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup firman kali ini, dan kita juga akan berdoa untuk ujian kita ya, bagi kita yang sekolah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan kami untuk belajar apa yang menjadi firman-Mu.
untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ajarilah kami Tuhan untuk mengasihi semua orang, untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi diri kami, mengasihi ayah ibu kami, mengasihi teman-teman kami dengan perbuatan, tidak hanya dengan ucapan. Dan ajarlah kami juga Tuhan untuk selalu mengasihi orang-orang di sekitar kami atau mengasihi sesama kami sesuai dengan kebenaran yang dari Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk mencerna apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam usia kami. Biarlah saat ini kami belum paham, tapi kami percaya Roh Kudus sendiri yang akan menuntun kami supaya kami lebih paham apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan di dalam kami bersekutu pada sore hari ini, kami mohon ampun. Dan sebelumnya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami yang sebentar lagi akan menghadapi ujian Bapa. Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk bertanggung jawab kepada Engkau, kepada orang tua kami tentang kewajiban kami sebagai seorang pelajar, yaitu untuk belajar. Sebentar lagi kami akan menghadapi ujian, kami mohon Roh Kudus-Mu sendiri yang menuntun kami di dalam kami belajar. Berikan kami roh hikmat, roh kebijaksanaan, roh pemahaman, sehingga kami bisa melewati ujian kami dengan baik. Kami serahkan Tuhan, teman-teman kami, semuanya di dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas firman yang telah dibawakan. Kiranya firman yang telah kita terima hari ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, mari kita bersekutu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Kami telah menyelesaikan persekutuan kami. Kiranya apa yang telah kami dengarkan Tuhan melalui firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang besok Senin Tuhan akan menjalankan ujian sekolah. Kiranya Engkau sertai mereka Tuhan, berikan mereka kemampuan agar mereka dapat mengerjakan dan menuntaskan ujiannya dengan lancar. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Nah teman-teman, untuk menutup komra kita pada hari ini, mari kita angkat lagu pujian Jangan Lelah. Teman-teman, Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi di komra minggu depan. Dah.